Hai, saya Timothy Athanasios dan Anda sedang menyaksikan Double Dose membangun spiritualitas sehari-hari di tengah dunia yang bergerak terlalu sibuk ini. Hai again, hari ini pada tanggal 13 Mei saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal yang saya beri judul Heart to Heart. Dan firman Tuhan saya ambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau di dalam permohonanku baik siang maupun malam. Nah, frase hati nurani setidaknya digunakan sebanyak 14 kali dalam surat-surat Paulus. Pada umumnya hati nurani dapat diartikan sebagai satu dorongan keinsyafan batin yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Sekali lagi, hati nurani dapat dipahami sebagai satu dorongan keinsyafan batin kita yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Hati nurani menghayati apa yang baik dan apa yang buruk yang berhubungan dengan tingkah laku yang konkret. Nah, hati nurani harus selalu memperoleh dorongan positif dari luar, baik itu pengaruh kebudayaan ataupun lingkungan. Karena suara hati ini bersifat subjektif, di mana keputusan dan sikap batin kita sangat dipengaruhi oleh pengertian dan prasangka yang bersumber pada diri kita sendiri. Maksudnya adalah gini, bahwa suara hati kita tuh bersifat subjektif. Kalau yang itu yang kita tahu hanya sebatas itu, kita pasti akan selalu larinya kembali lagi ke situ, gitu ya. Kita tidak boleh menyamakan suara hati nurani dengan suara Allah. Tetapi meskipun suara hati nurani kita tidak boleh disamakan dengan suara Allah, namun hati nurani kita merupakan respon kita pada yang ilahi. Respon kita pada Tuhan. Itulah hati nurani kita. Nah, hati nurani bersifat personal, karena selalu berkaitan erat dengan kepribadian kita. Namun juga bersifat adipersonal, yaitu seperti satu instansi di atas kita yang menerangi dan memberikan kesadaran terhadap moral kita. Dalam hal inilah diperlukan pendidikan dan pendewasaan hati nurani. Paham ya maksud saya ya? Jadi bahwa hati nurani kita itu akan selalu berhubungan dengan kita. Terbatas. Tapi kalau dia diisi dengan hal-hal yang baik, yang positif, hati nurani kita akan terdidik, bertumbuh, dan menjadi dewasa. Kita mendidik hati nurani kita dengan firman Allah, supaya hati ini menjadi corong suaranya Tuhan. Sehingga hati nurani kita tidak terbatas di dalam kekerdilan kita, tapi untuk bisa menjadi corong suaranya Tuhan dari dalam diri kita, untuk diri kita. Seseorang yang menghidupi firman, hati nuraninya akan menjadi instrumen Tuhan yang berbicara di dalam dirinya dan juga berbicara keluar menjadi berkat untuk banyak orang. Amrih mulya dalem Gusti, Tuhan Yesus memberkati.